Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring atau online kita. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 5A, pembelajaran 4, muatan IPS, PPKN, Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengaruh letak geografis bagi kebudayaan transportasi masyarakat Indonesia, menjelaskan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, kemudian membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Adapun setelah mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan bisa mengembangkan sikap 1. Percaya diri, 2. Peduli, 3. Bertanggung jawab, dan 4. Disiplin. Baik Ananda semua, berdasarkan world map atau peta dunia yang ada di dalam video ini, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keberadaan letak geografis Indonesia memberikan dampak positif dan juga negatif. Nah, Ananda semua, bisakah kalian menyebutkan pengaruh positif dan pengaruh negatif tersebut? Baik, Ananda semua, mari kita menyimak penjelasan tentang pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kondisi geografis Indonesia sangat strategis dan menguntungkan, serta memberikan pengaruh terhadap sektor kehidupan masyarakat, antara lain dari kebudayaan dan transportasi. Seperti apakah pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi di Indonesia? Tak bisa dipungkiri bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis dan memberikan pengaruh terhadap keragaman budaya yang ada. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia, antara lain keragaman suku, bangsa, dan perbedaan kondisi alam. Ada 4 hal yang mempengaruhi letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Akibatnya, pedagang-pedagang dari luar Indonesia banyak yang singgah di Indonesia dan menyebarkan kebudayaan dari negara asalnya di Nusantara. Yang kedua, keragaman suku bangsa. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Dahulu, masyarakat di beda pulau tidak terhubung sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Hal yang ketiga yang mempengaruhi letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam masyarakat. Perbedaan kebiasaan tersebut akan menimbulkan keragaman budaya dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan adat istiadat berupa upacara pernikahan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Hal yang keempat yang mempengaruhi letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia adalah keragaman agama yang dianut di dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, ada 5 agama resmi yang diakui di negara kita. 5 diantaranya ada Islam, Kristen atau Nasrani, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena letak geografis yang strategis tersebut, persebaran agama juga terjadi. Misalnya, di Bali terdapat upacara kematian yang disebut ngaben. Upacara adat tersebut hanya dapat kita temukan di Pulau Bali. Baik Ananda semua, seperti yang telah kita ketahui bahwa letak geografis juga mempengaruhi transportasi masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau mode transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Sedangkan jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lainnya.
Jika penyediaan dan pengguna moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Keragaman budaya yang ada di Indonesia memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif antara lain, satu, menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Dua, menjadi daya tarik wisatawan saat melihat keragaman budaya yang beragam. Ketiga, bahasa daerah yang beragam. Selain dampak positif, terdapat pula dampak negatif dari keberadaan lokasi geografis Indonesia, antara lain sebagai berikut. Mudah masuknya kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh negatif. Generasi muda bangsa lebih mengenal seni budaya luar jika dibandingkan dengan seni budaya bangsa sendiri. Banyaknya generasi muda, terutama yang tinggal di perkotaan, yang sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang mengenal tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara saja, tapi juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Makna yang terkandung dalam Pancasila mencakup semua sendi kehidupan, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, antara lain saling menghormati antar umat beragama, tidak memilih-milih teman berdasarkan agama, suku bangsa, dan warna kulit, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Persatuan dan kesatuan merupakan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Persatuan dan kesatuan dapat memperkokoh ketahanan negara. Contoh persatuan dan kesatuan adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu faktor yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa adalah transportasi. Pada halaman 97, kalian bisa menyimak sebuah teks yang berjudul Uniknya Kereta Api Uap di Ambarawa. Kemudian, kalian bisa menentukan ide pokok yang terdapat di dalam teks tersebut. Lalu, kalian diminta untuk berlatih membuat sebuah karangan dengan mengembangkan ide pokok paragraf yang terdapat di halaman 98. Tentunya kalian sudah memahami bagaimana mencari sebuah ide pokok paragraf dan mengembangkannya, bukan? Baik, Ananda semua, mari kita merangkum apa yang telah kita pelajari kali ini. Kita telah belajar tentang perilaku yang sesuai dengan Pancasila, contohnya saling menghormati antar umat beragama, tidak memilih-milih teman berdasarkan agama, suku bangsa, dan warna kulit, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh empat hal, yaitu letak strategis wilayah Indonesia, keragaman suku bangsa, perbedaan kondisi alam, serta keragaman agama yang dianut dalam masyarakat. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Baik Ananda semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan berupa negara yang penuh dengan sumber daya alam dan letak geografis yang strategis. Mari kita tanamkan rasa cinta tanah air seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya yang tertuang di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Artinya, dan
Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pada pembelajaran 4 kali ini, Ananda diminta untuk mengerjakan tugas dengan menuliskan masing-masing 5 contoh nama-nama suku yang ada di Indonesia beserta daerah asalnya, nama-nama pakaian adat beserta daerah asalnya, dan juga nama-nama upacara adat beserta daerah asalnya. Kerjakan di buku tulismu. Baik Ananda semua, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua dan Allah senantiasa berkahi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.